Kata lelah itu bahasa Inggrisnya kayaknya faint ya. Nah. Jadi tidak akan pingsan. Iya, nggak akan, tetap berjalan. Ini kalau orang bilang saya olahraganya namanya triathlon. Iya kan? Udah pernah? Enggak dong. Saya lari aja susah. Apalagi olahraga triathlon. Ya udah, nggak usah dibahas ya. Yang nggak dilakukan nggak usah dibahas ya. Nggak usah. Kita berjumpa lagi dalam podcast Akap Anta Kirana. Bos. Dari Keblinger. Jadi benar. Ya, dan episode ini kita membahas sebuah istilah kekinian. Ya, istilahnya adalah burnout. Waduh, burnout. Burn itu dibakar, terbakar. Out itu keluar. Jadi terbakar keluar. Yang keluar dibakar. Ya. Oke, burnout. Artinya? Nah, yang Keblinger ini Keblinger nggak ya? Bos ya. Gimana? Ada orang berkata begini, bahwa saya melayani Tuhan sudah 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu atau baru 3 minggu lah. Dan ketika saya melayani Tuhan, saya merasa burn out. Maka saya rasa saya perlu cuti pelayanan. Jadi ada burn out karena melayani Tuhan, cuti melayani Tuhan. Itu saya rasa oke ya kalau gitu ya. Oke aja ya. Enggak dong. Kok nggak oke? Dicek dulu. Kerjaan aja ada cuti, masa melayani nggak boleh cuti? Nah, berarti melayani itu sama dengan pekerjaan dong. Harusnya bukan ya? Bukan, melayani itu pekerjaan yang digerakkan oleh melakukan kehendak Bapa. Gitu. Kalau pekerjaan pasti cari hasil. Ayo, Pak Anta kerja mau cari duit nggak? Cari dong. Kalau begitu melayani cari duit dong. Kalau melayani dijadikan pekerjaan, berarti cari duit ya? Itu. Berarti apa bedanya melayani dengan bekerja? Jelas, melayani itu adalah melakukan kehendak Bapa. Yesus pernah bilang ketika murid-murid tanya, Yohanes pasal 4 kan, ini makananmu, Yesus, aku bawakan. Yesus bilang apa? Sorry, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Makanya tuh Yesus gak burnout. Berarti yang penting perlu dipahami adalah melayani itu adalah sebagai ekspresi kecintaan kita kepada Yesus. Jelas. Dan kita tidak punya niat untuk menerima apa-apa kan? Jelas. Jelas. Nah, kalau pekerjaan itu jelas bahwa keringat saya harus ditukar dengan rupiah, dolar. Sarangeo. Agak gak enak ya kalau kita yang sarangeo gitu. Mukanya gak pas. Berarti kalau sampai ada orang berkata, saya bekerja melayani Tuhan, digabung tuh gimana tuh? Saya bekerja melayani Tuhan. Nggak bisa ya? Saya melayani Tuhan atau saya bekerja gitu ya? Iya, bekerja melayani Tuhan, depannya bekerja. Jadi ujungnya tetap duit. Repot. Berarti mereka yang berkata bahwa burnout itu karena ketika dia melayani Tuhan, dia melakukannya sebagai pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau orang Kristen melayani Tuhan, bisa burnout nggak sih? Kalau orang Kristen sungguh-sungguh cinta Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak mungkin bisa burnout. Tidak mungkin. Bahkan kepikiran untuk, kan burnout apa sih definisinya Pak Anta? Coba. Gue cari ya. Iya, jangan-jangan kita nggak tahu nih ngomongin burnout apa definisinya. Saya cari deh nih dari satu sumber. Boleh nggak nih sumbernya disebutkan? Tulis aja lah. Ini ada nih di Halo Dokter nih. Halo Dokter. Dia berkata begini. Burnout merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stres berat yang dipicu oleh pekerjaan. Bukan dipicu oleh pelayanan. Udah selesai. Berarti udah selesai dari situ. Ini nggak usah buka Alkitab, udah Halo Dokter udah bilang. Berarti selesai dong. Iya, jadi mereka yang melayani Tuhan, katanya melayani Tuhan, lalu tiba-tiba dia berkata burnout. Berarti dia melakukannya sebagai pekerjaan. Betul. Ujung-ujungnya burnout ya. Jadi kalau melayani Tuhan itu pasti nggak ada burnout ya? Nggak ada. Ada nggak landasan ayatnya? Ya, ini yang ayat terkenal Bapak Ibu ini pura-pura nggak tahu. Masalahnya ini pura-pura nggak tahu, padahal nanti nggak tahu beneran. Saya juga pura-pura nih nggak tahu. Makanya saya bertanya. Benar-benar. Yesaya 40. Nah, Yesaya 40 ya. Ini ayat yang menarik nih. Yesaya 40. Ini sedikit supaya Bapak Ibu, saudara-saudara tahu nih konteksnya. Jadi Yesaya itu kan dibagi dua Pak Anta. Yesaya itu disebut sebagai Alkitab mini. Kenapa? Alkitab mini. Karena ayat pasal 1 sampai 39 itu isinya penghukuman. Karena orang Israel berdosa maka ada penghukuman. Tapi mulai dari pasal 40 sampai 66 itu isinya tentang kasih setia anugerah. Keselamatan ya. Ada pengharapan. Betul.
Makanya muncul di pasal 40 ayat yang ke-29. Coba lihat Panta. 29, 30, 31. Nah, saya bacain ya. Jangan. Nggak usah ya. Ya udah boleh. Bacain. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Lelah. Pelayanan bisa lelah nggak? Bisa dong. Makanya dia kasih kekuatan. Kalau pas lagi lembur, nyiapin acara Natal. Iya kan? Bisa lelah. Tapi, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bisa nih. Aduh, tiada berdaya. Tapi ini bukan burnout. Bukan. Ya, aduh, apa ya? Perlu kreativitas ya. Apa ya Tuhan ya? Aku nggak ngerti nih mau diapain nih ya. Kan? Bisa boleh, juga ya. Boleh istirahat boleh. Tapi kan bukan cuti dalam arti saya udah nggak mau lagi pelayanan. Jangan begitu. Ini konteksnya kan tidak begitu. Terus 30 orang-orang muda. Ini orang-orang muda. Kenapa ya saya pakai kata orang-orang muda? Supaya menunjukkan sebenarnya orang ini masih punya potensi, Pak. Tuhan tahu kita semua punya potensi dalam melayani Tuhan. Tapi seringkali kita menjadi lelah dan lesu. Nah, terus dikatakan teruna-teruna atau anak-anak muda itu jatuh tersandung. Bisa jatuh tersandung. Tapi lihat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Kekuatan baru. Jadi dari sini aja, ini belum seluruh ayat nih. Dari sini aja kita tahu tidak mungkin burnout karena ada kekuatan yang baru. Pertanyaannya, jangan-jangan kita nggak nantikan Tuhan. Melayani, memberi, tapi nggak pernah menantikan Tuhan. Ya wajar lah. Atau mungkin dia memang melayani ya, tidak mengharapkan bayaran, tidak mengharapkan keuntungan, tapi malah nggak berhikmat. Benar. Jadi dari pagi sampai subuh di gereja terus, ya sampai dia lupa rumahnya di mana. Lalu khotbah 3 juta kali ya selama sebulan. Ya itu kan berarti nggak berhikmat. Sehingga walaupun dia tidak mendapat apa-apa, walaupun dia memberikan hidupnya buat Tuhan, tapi tanpa hikmat juga bisa sakit ya. Iya, jelas. Itu mah contoh orang yang show off, Panta. Ngapain khotbah sampai 3.000 kali? 3 juta. 3 juta. Lebih parah. Mendingan khotbah sekali 2 kali. Yang penting benar. Kira-kira gitu. Nah, makanya dilanjutkan kan ayatnya bilang mereka seumpama raja wali. Pakai kata raja wali. Raja wali adalah burung di atas segala burung. Zaman itu Raja Wali menunjukkan kekuatan. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mereka berlari berarti nggak diistirahatkan. Tetap lari, tapi jaminannya tidak lesu. Tetap berjalan tapi tidak jadi lelah. Nggak ada kata-kata, ya udah mereka yang lari akan lesu, mereka berjalan akan lelah, lalu mereka burnout. Bahkan saya ingat tuh, kata lelah itu bahasa Inggrisnya kayaknya faint ya. Jadi tidak akan pingsan. Iya, nggak akan, tetap berjalan. Ini kalau orang bilang saya olahraganya namanya triathlon. Iya kan? Udah pernah? Enggak dong. Saya lari aja susah. Apalagi olahraga triathlon. Ya udah nggak usah dibahas ya. Yang nggak dilakukan nggak usah dibahas ya. Nggak usah. Oke, jadi dari ayat ini jelas bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, kebenarannya adalah kalau Anda mau melayani Tuhan, ya memang kita perlu melayani Tuhan. Karena teladan Yesus kan sama. Dia datang ke dunia bukan dilayani tapi melayani. Bahkan melayani sampai mati. Nah, kita sebagai orang-orang yang hidup kita sudah ditebus, dibayar lunas di kayu salib, maka kita juga melayani. Melayani sesama, melayani orang-orang, begitu kan? Dan ketika kita melayani Tuhan, ada di ladang Tuhan, berarti kita tidak akan burnout jika kita menganggap itu melayani. Betul. Dan melayani itu kekuatannya bukan dari saya. Kekuatannya dari Tuhan. Kalau saya menanti-nantikan Tuhan, berarti saya akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Wah, tentunya pakai hikmat ya. Tapi bagi mereka-mereka yang katanya melayani Tuhan kemudian burnout, berarti mereka menganggap pelayanan itu pekerjaan. Ada sesuatu yang dia mau kejar gitu ya. Iya, ketika nggak ada hasil, dia kecewa, dia burnout. Apalagi muncul kata cuti pelayanan. Cuti pelayanan. Saya seneng tuh sama orang yang kalau ngajuin cuti pelayanan. Saya nggak kasih waktu, Panta. Terus seumur hidupmu cuti aja. Saya pikir. Lucu orang-orang kayak Tuhan gitu. Kalau cuti mengasihi gimana ceritanya itu? Kelar. Jadi kodok. Ya, mungkin perlu dibahas nanti kita di akap ya. Judulnya cuti melayani. Saya sebenarnya geli ya. Ya, tetapi kalau sampai ada institusi atau gereja yang memperbolehkan cuti pelayanan, berarti memang secara konsep mereka pelayanan itu pekerjaan. Nah itu, ada juga yang memang nggak banyak beragam. Ada juga yang dikatakan pensiun pelayanan. Saya kadang-kadang masih bingung juga ada pensiun sekarang pelayanan. Waktu muda tentara Allah. Tentara Allah. Udah tua
purnawirawan tentara Allah. Nah, bayangin. Masa bisa selesai jadi tentara ya kan? Ya itulah pemahaman-pemahaman kayak gitu. Oke, baik. Jadi clear nih ya. Clear. Yang keblinger adalah kalau ada orang-orang Kristen melayani Tuhan, lalu berkata aku burn out. Berarti kalau Anda burn out, bisa jadi Anda menganggap itu bukan pelayanan tetapi pekerjaan. Yang kedua, bisa jadi karena Anda menggunakan kekuatan sendiri. Yang ketiga, bisa jadi nggak pakai hikmat. Ya, terus lakukan semua. Kan kita punya fisik kan terbatas, butuh istirahat juga. Tidur 7 jam, 8 jam, betul kan? Yesus aja tidur. Iya, jadi jangan sampai ngomong burn out kalau kita ternyata nggak pernah tidur. Berarti itu nggak ada hikmat. Tetapi jelas sekali hari ini kebenarnya adalah orang yang melayani Tuhan, menggunakan kekuatan dari Tuhan, kuasa Roh Kudus, menanti-nantikan Tuhan setiap hari, maka dia tidak akan pernah lelah melayani Tuhan. Tidak pernah cuti melayani Tuhan. Tidak pernah. Bahkan tidak pernah pensiun. Oke. Layani sampai mati. Pensiun dini pun enggak. Apalagi pensiun dini. Pensiun dini biasanya minta itu sangon. Ini bahaya ya. Udahlah, kita jangan banyak-banyak ntar ada yang marah. Oke, kalau begitu silakan teman-teman, Bapak Ibu Saudara kasih respon, Anda berikan komentar ya. Nanti kita pastikan baca dan kita pastikan balas, dan kalau ada topik-topik yang perlu dibahas, Anda masih ada sebuah pertanyaan, letakkan saja di kolom komentar, nanti akan kita bahas segera. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di episode selanjutnya.